tadi saya ingin menanyakan tentang dua kosakata yang berbeda tapi dengan arti yang sama. Contoh seperti Benkyushimasu, artinya kan belajar. Nah, ada juga yang saya temukan kosakata Naraimasu, artinya juga belajar. Nah, yang saya ingin tanyakan, perbedaannya di mana gitu? Kita pakainya ini Benkyushimasu kapan, Naraimasu kapan, atau memang ada pemakaian tertentu gitu? Saya ingin tanyakan. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan abang ya. Ini ya, Benkyoshimasu dan Naraimasu. Kata kerja ini kan dia ujungnya berbentuk mas pada umumnya kan, yang kita tahu kan. Ternyata tidak hanya berbentuk mas saja, ada juga bentuk simas. Ya sama-sama mas emang, tapi ada beberapa kata kerja yang ujungnya itu sama-sama simas. Contohnya ini salah satu yang arti sama kan, Benkyoshimasu sama Naraimasu. Artinya kan sama-sama belajar. Nah, ini bisa dilihat nih, ada juga yang lain yang artinya sama nih, Tabemasu sama Shokujishimasu. Ya. Ini kan sama juga artinya, tapi ini yang satu ujungnya simas kan, yang satu ujungnya mas, yang ini juga ujungnya simas, ini yang bawahnya ujungnya mas, yang di akhirnya. Ternyata teman-teman, perbedaannya dan penempatannya ini, kalau kita bahas dulu yang ujungnya simas nih, rupanya yang ujungnya simas ini ketika dihilangkan simasnya, ini akan bisa ditempatkan di kata benda. Kenapa begitu nanti saya akan jelaskan berikutnya ya. Dan Naraimasu ini, ketika Naraimasu ini dihilangkan, ini tetap kata kerja ketika masnya dihilangkan. Dan begitu juga dengan ini kan simas ujungnya nih. Dihilangkan simas akan menjadi bentuk kata benda. Dihilangkan mas jadi tabi aja kan. Tabi aja tetap kata kerja. Oke. Coba kalau teman-teman lagi belajar Nihongo Mina Nihongo 1, di bab 13 ada contohnya. Di bab 13 Renshu A ya teman-teman. Ada seharusnya kata kerja ini, kata kerja Benkyoshimasu sama Tabemasu. Benkyoshimasu sama Tabemasu ini. Benkyoshimasu sama Tabemasu ini partikelnya apa? Wo. Wo kan? Kenapa partikel wo? Karena kata kerja yang membutuhkan kata benda kan? Misalnya belajar apa? Belajar bahasa Jepang. Nihongo wo Benkyoshimasu kan, kayak gitu pakai wo kan. Ini kita bahas yang Benkyoshimasu dulu. Tetapi kenapa di bab 13 itu ada Bijutsu no Benkyo? Bijutsu no Benkyo, iya kan? Bijutsu no Benkyo, kenapa jadi pakai no? Karena simasnya udah dihilangkan. Dan simas ini juga memiliki arti ternyata. Simas ini punya arti dia. Arti simas apa? Kan merupakan kata kerja juga kan? Melakukan kan, melakukan belajar berarti udah jadi kata kerja. Ketika simas atau melakukannya dihilangkan, menjadi Benkyo aja jadi kata benda. Penghubung kata benda apa? Makanya itu dia ditempatkan di kata benda, berarti Bijutsu no Benkyo itu jadi kata benda kan, Benkyo-nya makanya ditaruh no. Tapi coba lihat tabi di atas tuh. Ada tabi itu. Iya ada. Tapi pakai wo kan? Apa? Nihon ryori wo tabi kan? Padahal nggak ada mas kan, udah hilangin masnya kan? Tapi tabe itu tetap kata kerja, makanya dia pakai wo. Kayak gitu. Kalau di tabe itu sebelumnya mau pakai no, dia harus pakai ini shokuji. Dihilangin simasnya. Itu bisa pakai no. Itu dia perbedaannya. Itu dia penempatannya. Karena seolah-olah ini seolah-olah saya bilang, karena saya juga baru bab 13 bilang belajar. Simas ini kan dia ada artinya tersendiri. Arti simas ini melakukan kata kerja kan. Jadi ini seolah-olah kata benda yang digabungkan dengan kata kerja. Atau Benkyo ini menjadi kata kerja gara-gara ada simas ini. Disebabkan juga shokudo ini. Karena seperti bermain tenis, apa bermain tenis? Tenisuo simas kan? Melakukan teknis kan? Nah ini udah digabung mungkin kan, pakai wo. Ibaratnya seperti itu, penempatannya ya seperti itu. Jadi ini kalau dihilangkan simas bisa ditempatkan di kata benda, diambil ditaruh di kata benda. Kalau ini tetap kata kerja, kalau ini juga tetap kata kerja. Itu dia, itu yang saya pahami. Jadi itu alasan di bab 13 kenapa yang satu no, yang satu wo. Yang Bijutsu no Benkyo, yang belajarnya pakai no, karena simasnya dihilangin. Yang Nihon ryori wo tabi, padahal nggak ada emas di tabi itu. Kita pikir kan udah jadi kata benda, ternyata tidak, masih kata kerja. Kalau kita bahas lebih panjang lagi ini kan, karena di depannya ini ada ikimas.
Boleh fokus kemari biar kita bahas ini sedikit. Nah ini. Nah nampak kabur. Oke ini dia kan. Ini kalau kita baca lengkapnya Watashi wa Kyoto e Watashi wa Kyoto e. Oh ya, yang di bawah ini Nihon Ryori wo Tabe ni Ikimasu. Nah, kalau yang barisan ini, yang tabe ni ikimasu ini kata kerjanya ke tabe ini. Jadi makanya pakai wo. Tetapi kalau watashi wa Kyoto e Nihon bijutsu no benkyo ni ikimasu. Dia kata kerjanya itu fokus ke ikimasu. Jadi kalau kata kerja ikimasu kan ikimasu kairimasu itu kan cuman partikel e dia yang berlaku kan, bukan wo kan. Nah, makanya ini jadi kata benda, jadi diikat satu paket. Yang maksud saya satu paket ini udah dipaketkan jadi kata benda. Dua kata benda yang dihubungkan dengan no. Belajar seni artinya. Jadi benkyo ini udah ditempatkan di kata benda. Kalau ini kenapa dipakein tabe aja, tabe ini ikimasu? Karena ini kan dihilangin mas. Mas itu kan salah satu tanda kata kerja kan. Nah, ini merupakan kata kerja ini. Ibaratnya dihilangkan mas, ditaruh ikimas. Kalau kita artiin maksudnya ini pergi makan. Tabe ini ikimas, pergi makan. Sama juga kayak kita bilang tabe mas, mau makan. Ibarat intinya seperti itulah. Ini. Nah, ini. Makanya pola bahasa Jepang itu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin di bab 13 seperti itu, mungkin nanti akan kita jumpa lagi ke depannya. Arigatou gozaimasu. Hai. Dekat ini. Gak apa-apa biar nggak capek gini. Lebih real lagi. Nonton lebih menarik kan. Kayak gitu sebenarnya di pola kalimat itu. Makanya nanti mungkin berikutnya akan kita pelajari pengelompokan kata kerja. Hai. Sekian.